ya apa ya, sebenarnya benar kata Repin, ini mental Madrid bagus ya, cuma final ini masalah satu leg gitu loh. Jadi ini agak sangat 50-50 nih. Kalau mungkin 2 leg mungkin Madrid bisa menang gitu. Tapi karena satu leg jadinya aku sedikit unggulkan bahasanya apa ya? Aku sedikit unggulkan Liverpool sih kalau aku ya. Anjing. Aduh, kalau aku sedikit unggulkan Liverpool kayak aku sumpah. Aku apa? Aku siap gadaikan rumah. Liverpool ya. Iya, halo teman-teman semua. Siapa ini? Kembali lagi bersama kita bertiga di sini. Bakayoko. Ada aku Bibis, kemudian masih bersama dua rekan saya tercinta, yaitu Revin dan juga Rido. Oke, selamat datang kepada teman-teman semua di podcast episode ke-26 kali ini. Yang dimana kali ini kita akan bahas apa ya? Jangan dulu deh. Sebelum kita masuk ke pembahasan sekarang, kita mau ngingetin dan gak pernah capeknya kita ngingetin teman-teman semua untuk follow kita di seluruh sosial media dengan nama Ruang Ganti FM dan juga dengan nama Ruang Ganti Football Media. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe pastinya. Nah, oke. Karena kita berada di podcast, jadi seperti biasa kita akan masuk ke kuis terlebih dahulu. Kuis. Oke. Kuis yang pertama. Ini para kardus udah siap belum nih? Udah ya. Kardus. Apa ini? Bukan beda-beda. Oke. Pertanyaan pertama. Yuk. Stadion Luzhniki, Rusia merupakan tempat di mana final UEFA Champions League berlangsung di tahun. Aku bis. Silakan Rido. 2008. Cerdas. Betul sekali. Oke, 1 poin untuk Rido. Aku cuma tahu itu di Moskow. Ezwin. Susah. Revin terlihat sangat bingung di sini. EZ. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. 1 poin untuk Rido. Di urutan kelima dalam daftar 10 top skor Liga Champions, ada nama besar yang berasal dari Spanyol dengan total 71 gol. Aduh, Raul Gonzalez. Curang. 2-0. Oke, kali ini Revin kalah ya. Makasih Vin udah nemenin aku. Kalah terus. Oke. Nah, sesuai dengan kuis kita tadi, yaitu bahas tentang UEFA Champions League. Bahas UCL. Ya, enggak, UCL anjing. Iya. Sorry lah. Nah, di episode ke-26 kali ini kita akan sedikit mereview pertandingan UEFA Champions League yang akan berlangsung di Stadion Parc des Princes, Prancis di tanggal 29 Mei di jam 2 ya. Diam dulu anjing. Di jam 2 waktu Indonesia Barat yang mempertemukan The Reds menghadapi Los Blancos Real Madrid. Oke. Untuk poin yang pertama, Rido, sedikit review untuk match kali ini. Apa yang kau lihat? Dari apa dulu kita nih bis? Mungkin lebih ke pembahasan yang secara general lah. Menurut kau ini laga akan menjadi milik siapa? Menurut kau ini laga akan berjalan seperti apa? Nah, ini sebenarnya kalau aku sih ngelihat dari mungkin dari segi pemain dulu kali ya, karena Liverpool kan lagi kehilangan Fabinho sama kemungkinan besar Thiago juga nggak main gitu loh. Jadi dua metronom mereka di lini tengah kan lagi nggak ada nih. Ya otomatis mungkin kalau aku baca di berita ya, kayaknya yang bakal main Naby Keita sama Milner. Jadi trionya itu Milner, Naby Keita, Fabinho sama Fabinho belum available. Fabinho kemungkinan belum main tuh, 2 orang tuh kemungkinan besar nggak main. Kalau nggak salah aku terakhir aku baca yang fix out itu Thiago. Thiago ya. Tapi nggak tahu lah Fabinho gimana ya. Ya pun kalaupun juga Fabinho main pun juga Thiago juga nggak ada gitu. Jadi poin aku tuh lawannya trio Madrid nih masih full gitu lah. Maksudnya mereka disertakan juga kan di Liga Spanyol kan terakhir. Ada Kroos, Modric sama Casemiro. Jadi buat aku secara
pemain nih starting line up, buat aku Liverpool sedikit unggul. Cuma Madrid Madrid sedikit unggul ya kan. Okay. Cuma secara Fokus. Secara form gitu ya, form di liga terakhir Liverpool sedikit unggul. Performa sedikit unggul Liverpool. Jadi buat aku masih 50-50 nih. Kalau Revin gimana? Menurut kau masih 50-50 ya? Ya mungkin Revin bahas. Oke, sekarang kita lempar ke Revin. Nah, biar efektif ya, mungkin aku tadi dari Rido udah menyampaikan preview terkait kondisi pemain. Sekarang aku lebih pendekatan terkait bagaimana kira-kira tim bermain ya, biar lebih tepat ya. Iya. Nah, laga berjalan. Ya. Kalau dari pengamatan aku ngelihat Real Madrid akan sedikit menggunakan pendekatan yang mirip ketika mereka menghadapi City di leg kedua, di mana menggunakan defensive winger poinnya, ya kan, di leg kedua di mana si Valverde dijadikan winger kanan selalu tuh. Nah, karena memang ada perbedaan beberapa fundamental terkait permainan City, Guardiola sama Klopp, tapi bagaimana mereka bergerak high block, high press itu ada kesamaannya. Agak mirip lah. Ada kesamaannya lah, walaupun nggak 100% sama. Nah di situ fungsinya buat terutama kedua tim sama-sama menggunakan inverted fullback kan, terutama ada Arnold di sini. Iya benar. Nah jadi buat aku lagi-lagi Madrid akan menggunakan defensive winger lagi sih, dan mungkin ada sedikit, ini aku juga agak ragu sih mungkin, karena di Man City Madrid itu punya dua opsi. Kalau orang bilang kan Madrid ini miskin taktik kan, tapi kalau aku ngelihatnya alah. Ancelotti itu punya dua solusi di tengah, memainkan satu pivot gelandang bertahan ataupun dua. Dia punya dua opsi itu. Ketika lawan City dia menggunakan dua untuk mengepung De Bruyne. Ketika untuk menyerang dia pakai satu. Nah itu bagaimana Madrid nanti lawan Liverpool, aku tergantung siapa gelandang Liverpool yang dimainkan ya, menurut aku. Kalau seandainya Liverpool, andai kata Fabinho beneran absen nih, Pin. Karena kan Fabinho kan kabarnya masih 50-50 kan ya. Duel di lini tengah menurut kau akan menjadi milik Madrid jelas. Madrid jelas. Karena andai kata Fabinho main, mungkin akan ada perbedaan signifikan dari 50-50 mungkin ya. Karena poin aku adalah pemain Liverpool ini satu tipe semua kan, fisikal semua ketika tidak ada Thiago. Iya. Gak ada playmaker. Hanya Thiago pemain yang flamboyan lah, aku bilang, yang punya karakteristik nomor 10. Jadi ketika tidak ada Thiago, benar. Murni bermain otot. Liverpool ini bermain otot dengan mengandalkan Ter Arnold lah lagi ya. Nah, jadi buat aku kunci Liverpool ada di Ter Arnold sama Salah sih buat aku. Robertson di sisi kanan tetap jadi kunci. Kemudian kunci di Madrid selain Ancelotti, gelandang udah pasti ya. Tapi player to watch di Madrid, Benzema. Ini sedikit dari aku ya. Kenapa Benzema ini berbahaya sekali di UCL kali ini, karena dan di La Liga lah. Karena Ancelotti membebaskan role dia di depan. Dia nggak murni. Dia menjadi pemain yang free roll ya. Dia nggak, Ancelotti nggak memberikan instruksi khusus dia harus di mana, posisi di mana, di pos ketika lagi fase apa dia di mana, tuh nggak diberi instruksi khusus. Jadi benar-benar diberi kebebasan bagaimana instingnya bermain lah. Terutama lagi pemain 34 tahun yang punya pengalaman segudang lah kan, pernah bermain sama Ronaldo. Iya benar. Dan kawan-kawan lah. Jadi Benzema sih jadi lagi-lagi jadi kuncinya ini. Bagaimana pergerakannya di beberapa situasi-situasi berbahaya ya. Itu dulu lah. Sebelum terlalu panjang. Oke. Nice. Kita masuk sekarang nice point dari Revin ya teman-teman. Oke, sekarang berarti menurut teman-teman semua, menurut Rido sama Revin kan tadi. Boleh teman-teman semua boleh. Iya komen ya. Semua, ya kan? Ada yang komen kemarin. Ada Kok yang komen kemarin tuh. Kau deh. Gawat. Iya dia halan mania dia tuh. Nah, menurut Revin kan tadi poinnya adalah sedikit berarti apapun yang disampaikan oleh Revin dan Rido itu mengunggulkan Madrid dari segi pemain. Nah kemudian menilik dari perjalanan kedua tim dari fase grup ada sesuatu yang bisa kau sampaikan? Dari Revin dulu kali ya. Oh ya Revin dulu boleh. Perjalanan dari fase grup sampai ke final. Kalau kita bicara ke kualitas permainan, bagaimana pendekatan tim sama game ini, kedua tim kan memang berbeda ya, bagaimana mereka di fase grup, di knockout, dan juga kualitas lawannya aku bilang juga berbeda lah.
Madrid punya terutama di knockout ya. knockout Madrid benar-benar habis-habisan lah. Jauh. Nah, aku nggak tahu nih hokinya di final habis apa enggak nih, aku nggak tahu ya. Dipakai Itu terus yang lah. ditunggu-tunggu. Dipakai terus lawan Chelsea, lawan PSG, lawan ya ini tipis-tipis lah. Mereka kalah terus kan? Sempat kalah dulu, comeback, sempat Kalah terus, kalah gitu loh. Jadi Hmm. kalau ini karena tipis-tipis nih antara hoki sama mentality baja Emang ini tipis. mental ya ini. Iya kan? Tapi Mental UCL. kalau kita bicara bobot, Madrid udah lebih terbukti lah bagaimana mereka menghandle pressure. Karena terutama kalau kita bicara final itu 90 menit, 120 menit full pressure. Apalagi kalau ada babak penalti ya. Jelas. Tapi bagaimana pendekatan tim yang lebih proaktif bermain, jelas Liverpool. Kan gitu aja sederhananya kan. Karena Liverpool juga lawan beratnya paling terakhir Inter abalnya. Inter ya. Inter, sama Inter. di fase grup kalau dihitung itu lah, lawan berat ya. Atletico Fase Madrid grup neraka. sama AC Milan. Ya. Atletico sama Porto. Oi, Juru kok kunci lupa bodoh. kan tim Scudetto di situ ya. Ya jadi kalau bicara track record sebenarnya lebih hardcore Madrid lah, dia punya udah ngalahkan rasa-rasa semua, dia kalahkan lah PSG, Chelsea, Man City. Terbentur anjay. Itu sih, jadi kalau kita bicara track record Ilmu padi. Madrid sih kalau kita bicara Madrid ya. bagaimana perjalanan di knockout. Ridho? Ya kalau secara perjalanan ya jelas yang paling susah ya. Sebenarnya agak kebalik sih. Kalau Liverpool ini grup neraka, tapi Madrid grup yang gampang. Tapi lucunya kalau kalian ingat tuh Madrid di grup kalah lawan Tiraspol loh. Seri Tiraspol 1-0. Di kandang lagi. Nah Madrid pun juga di fase knockout ini setiap leg tuh dia pasti ada kalah, lawan PSG ada kalahnya. Chelsea ada kalah kan, itu sebenarnya kalah kan 4-3. Tapi menang kalau kita kan. Lawan City juga kalah. Jadi buat aku ya apa ya, sebenarnya benar kata Repin, ini mental Madrid bagus ya. Cuma final ini masalah satu leg gitu loh. Jadi ini agak sangat 50-50 nih. Kalau mungkin 2 leg mungkin Madrid bisa menang gitu. Tapi karena satu leg jadinya aku sedikit unggulkan bahasanya. Aku sedikit unggulkan Liverpool sih kalau aku ya. Anjing. Aduh, kalau aku sedikit unggulkan Liverpool kayak aku, sumpah. Aku siap gadaikan rumah. Rumah aja gak punya. Tapi serius ya, ini Liverpool sih kalau gue. Karena secara 90 menit kayaknya kalau Madrid ini Ancelotti agak telat berubah taktik atau gimana, kayaknya agak susah lawan Liverpool soalnya. Aku ngeliat pandangan kau kemana, ngerti. Kalau kau gimana, Bis? Oke. Ya bis, secara alam. Gimana secara alam? Liverpool, Madrid. Kalau aku Milan nggak main belum. Iya. Iya anjing. Aduh. Tunggu. Untuk poin yang kali ini aku lebih setuju sama Ridho mungkin ya, karena di berarti sini kau aku juga sedikit unggulkan Liverpool ya. Iya dong. Sedikit ya kalau di presentasi nih 5-5-4-5 lah. 5-5 untuk Liverpool, 4-5 untuk Madrid. Ya karena beneran dibilang Revin tadi, Madrid itu dia di 2 leg knockout dia pasti ada satu yang kalah. Kemudian dia punya kelebihan dari segi mental dan segala macam. Tapi kalau untuk melihat ini nggak tahu ya, ini kacamata aku aja. Kalau ngelihat duel strategi di antara kedua pelatih itu aku sedikit Pioli jadi laku pasti. bahasanya dong. Bukan. Aku sedikit mengunggulkan Jurgen Klopp di sini. Karena Jurgen Klopp itu dia punya beberapa apa ya? Sebenarnya gaya main dia tuh cuma satu sih. Dia tuh bermain dengan penuh high pressing. Tapi mirip Pioli dia itu pinter untuk ngelakuin yang namanya pantek loh. Dia sangat pintar untuk ngelakuin yang namanya pergantian pemain yang cukup efektif, dan itu terbukti di beberapa laga di musim ini. Itu yang tidak dimiliki oleh Ancelotti. Itu tidak. Tunggu. Dengar dulu anjing. Tunggu. Dia itu bisa ngerubah taktik per 15 menit tuh. Bahkan di laga yang lawan mana ya? Lawan City apa? Solo ya. Enggak, tunggu dulu. Dia di laga lawan City dia ngerubah taktik sampai 4 kali selama 90 menit. Tapi yang harus kau ingat adalah Madrid tidak memiliki bench semewah Liverpool. Aku bantah habis ya. Aku bantah habis ya. Emang kenyataan Pin. Kamu Vinga. Oke.
Kalau kau Iya silakan. Kalau kamu membantah silakan. Kalau kau bicara di lini depan, mungkin iya. Lini depan mungkin iya ya. Tapi Ya, lini depan sepakat aku. kalau di tengah, nggak bisa ngelawan Madrid. Pilihan variasinya. Isco. Ketika Kroos dan Modric Valverde. habis, masih Oke. ada Valverde, masih ada Kamavinga. Camavinga. Kok nggak? And then Isco. lo Isco kok itu? Asensio. Itu bukan pemain lagi doh. Itu Bel. udah bukan pemain bagus. Enggak. Maksud nggak aku setuju. Makanya dari tiga besar Casemiro, Modric dan Kroos aja itu masih punya kualitas lagi, opsi lagi, masih ada Valverde, masih ada Camavinga. Kok Camavinga di UCL kali ini permainan bagus ya, dan ketika dia masuk Bagus. iya aku setuju. selalu bisa jadi perpanjangan napas lah di gelandang, dan bukan apa ya, kualitasnya nggak menurun lah ketika dia main. Jadi Nah, oke. kalau kau bilang itu adalah apa, Madrid ini nggak mewah benchnya, aku kurang setuju sama pendapat kau. Setuju. Sama-sama mewah Nah, sih. sekarang gini, Vin. Ini perbedaannya ya. Di lini depan Madrid jelas kalah. Karena Liverpool bahkan bisa bikin 3 trio yang sama hebatnya. Tetapi Liverpool itu punya pemain yang bisa masuk merubah jalannya pertandingan. Seperti contohnya terkadang Diogo Jota, terkadang Luis Diaz. Dia masuk bisa merubah jalannya pertandingan. Dan bahkan terkadang ketika Thiago tidak turun dari menit pertama, Thiago Luis masuk, Garcia bisa. permainan Liverpool terlihat berbeda. Madrid tidak punya kartu as dari bench. Siapa yang mau kau sebut kartu as dari Madrid? Hazard. Weh, Gak ada kan? ini lagi rame dibahas di Twitter nih, Bis. Hazard ini tuh pemilik Liverpool, Bis. Di Chelsea Nah, ngeri jadi loh dia. itu yang aku ngelihat sedikit. Sumpah, sebenarnya ini Madrid ya, ini tapi ya bagus loh, untuk prediksi kali ini aku jauh lebih mengunggulkan Liverpool lah. Nggak jauh sih, sedikit lah. Tapi Madrid mentalnya ya benar yang dibilang Rido, Sedikit lebih terbentuk. Kalau dia. Nah, kemudian ini kita masuk ke mungkin ini jadi pertanyaan terakhir di episode kali ini ya. Prediksi siapa ya? Jangan tebak skor. Prediksi skor. Wah, Prediksi skor. nanti nengok judul Dan dulu. juga pemain yang akan paling bersinar di final kali ini. Revin. Yang paling bersih. Aku nggak akan jawab skor spesifik ya. Aku cuma bilang ini laga selesai di waktu normal atau lanjut ke extra time penalti ya. Kalau buat aku sampai ke extra time Madrid menang. Nggak sampai penalti menurut aku ya, sampai extra time. Pemain kunci siapa, Ben? Pemain kunci Jelas Benzema. Benzema. Oke, silakan. Karena gini, aku perpanjang sedikit ya. Buat aku, kenapa aku lebih sedikit mengunggulkan Madrid. Oke. Oh, Prepare Madrid, Ben. Prepare Madrid ya. Karena bagaimana lini tengahnya ini benar-benar punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah apapun di lapangan tanpa instruksi pelatih. Itu buat aku yang mewah. Make sense. Jadi mereka punya solusi sendiri tanpa harus pelatih intervensi setiap detail-detailnya, seperti Klopp, seperti Guardiola. Di tengah Madrid tuh punya kemampuan seperti itu. Karena kita tahu ini bicara pengalaman yang benar-benar luar biasa. Syaratnya tapi aku punya satu. Lini belakang Madrid harus kokoh. Jangan seperti leg pertama ketika menghadapi City. Syarat aku dari itu Madrid untuk menang. Karena ketika seperti leg pertama menghadapi City itu amburadul lah, Alaba nggak power, Militao kemana-mana. Jadi syaratnya ada di bagaimana. Tapi laga akan berlanjut sampai extra time. Madrid harus kokoh dulu, jangan kebobolan minimal. Oke. Rido? 70 menit pertama jangan kebobolan lah. Itu buat aku Madrid bisa menang. Menurut aku sampai extra time. Aku mungkin di tim yang masih belum menentukan sih, Bis. Maksudnya kalau aku tadi mikir kan, Madrid Liverpool ini penyerangnya sama-sama gila kan. Maksudnya apalagi sayapnya kan. Dia saling aku overlap. Kalau Madrid aku lebih ngelihatnya Vini gitu. Vini kan di sayap kiri, lawannya kan Trent. Nah, si Trent ini kebiasaannya kan maju terus nih. Nah, kalau lihat Vini di beberapa laga di knockout gitu kan. Vini ini larinya nggak masuk akal gitu. Jadi buat aku, andaikan tadi Thiago memang nggak ada kan otomatis si Arnold kan jadi kayak tumpuannya playmaker lah, karena asisten terbanyak di Liga Inggris kan dia juga ada di Liverpool kan. Jadi buat aku masih belum tahu ya ini bakalan laganya kayak gimana, kecuali Thiago udah dipastikan main. Buat aku jelas sembilan Liverpool sih. Cuma kalau Thiago ini masih awan ya, masih abu-abu gitu, buat aku
nggak tahu ya, masih belum tahu nih gimana bakal siapa yang menang gitu. Tapi buat aku sih ini harusnya nggak extra time ya. Kalau buat aku extra time. Normal kalau buat aku pasti Waktu normal. Karena baru baca dari parlay soalnya. Tapi untuk tim sendiri kok nggak bisa nentuin ya, Doh? Aku belum lihat sih, Bis. Tapi mungkin ya, aku sedikit lah. Liverpool ya? Sedikit lebih unggulkan Liverpool. Untuk Liverpool. 51-49 lah. Pemain kuncinya aku Arnold yang akan menjadi pemain kunci di laga ini. Menarik sih, unpopular opinion. Always. Yoi, berasik. Kalau aku ya, aku udah mau sampai lagi ya, Doh? Nggak, tunggu dulu. Loh iyalah, orang hostnya siapa yang mau nanya anjing. Pakai bahasa Itali coba, Bis. Marco habis nangis gak bisa kemarin ya. Gimana, Bis? Enggak, kau ada yang mau disampaikan lagi gak? Cukup. Kami menunggu nih. Oke. Menurut aku anjing. Masih sama, aku mengunggulkan. Oke, siap, terima kasih. Event. Tapi untuk pemain yang akan menjadi kunci di laga ini justru Zidane kayaknya. Pemain yang harus diwaspadain sama Liverpool tuh Benzema. Guti. Tapi untuk nggak, dia harus diwaspadain sih. Tapi kalau untuk pemain dari Liverpool yang akan menjadi kunci di laga ini justru Salah. Tuh, kok salah? Enggak, Muhammad Salah anjing. Salah. Muhammad Salah. Aku enggak bercanda sumpah. Justru salah, maksud apa ini? Salah. Muhammad Salah. Yes. Oke deh. Tapi mungkin itu aja yang bisa. Memang Salah, aku bilang tadi kan, maksudnya poin aku tuh memang di sisi kanan Liverpool karena kita tahu Madrid bisa bermain cukup rapat di belakangnya, tapi Salah punya kemampuan bermain di ruang-ruang sempit itu sih. Itu bakal tricky sih. Mendy juga jelek sih. Iya. Agak tricky itu. Tambah lagi lawannya cuma Mendy kan di kirinya. Oke deh. Jarap lah. Mungkin untuk review final UCL 2022 kita cukupkan sampai di sini. Nah, tapi untuk teman-teman yang punya kalau buat teman-teman yang mungkin punya pendapat beda, punya tebak skor juga nih, pengen mengadakan giveaway ya. Langsung komen dan subscribe. Karena tenang, kita nggak melabeli orang kardus kok, kita nggak melabeli orang-orang dungu apapun enggak. Kita semua orang bebas berekspresi. Bisa jadi di host di sini kok. Bebas. Anjing. Tebakan yang benar apa? Oke deh teman-teman. See you on the next video. Selamat menyaksikan final UCL 2022. Ciao.